sehat dan bersih. Sayangi dan hormati ibu bapamu, karena dialah segala-galanya. Yo guys, balik lagi di channel Bobolio and Family ya. Kali ini Bobolio ada di SMP 27 Jakarta ya guys. Namanya Hamdaeng ya guys, Hamdaeng Club ya guys ya. Ya, kali ini Bobolio pengen latihan nih di sini guys. Kalian udah bisa lihat di situ udah ada yang latihan guys. Udah bisa lihat guys. Tuh guys. Bagus kan guys? Nanti kita wawancara yang ini ya, Om Harun guys, yang pelatihnya ya, yang kemarin kita datengin guys, yang di rumah guys ya kan, guys. Jangan lupa ditonton juga yang itu guys. Guys, kita langsung lihat-lihat dulu di sini guys. Kita muter-muter kali guys ya. Oke guys, kita muter-muter. Jadikan harimu hari penuh ceria. Awali semua dengan penuh senyuman. Tinggalkan kesedihan, mari bergembira. Karena hidup ini hanya datang satu kali. Mari ciptakan warna-warni ceria, agar hidup ini selalu sempurna. Jadikan dirimu dengan penuh prestasi, karena prestasi paket masa depanmu. Ini adalah upacara Hamdaeng. Sebelum kita melakukan latihan, kita harus berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran masing-masing agar kita sehat dalam berlatih. Nah, ini adalah mereka lagi sedang berdoa supaya selamat semua. Nah, ini adalah pengarahan dulu dari Sabamnya, Sabam Farhan. Jadi selama pandemik ini kita harus jaga jarak minimal 1 meter dan harus memakai masker sesuai yang programkan di taekwondo. Jadi harus intinya sehat, tidak boleh ada yang sakit. Karena sebelum dia latihan kita akan memeriksa dulu suhunya. Nah, ini adalah upacara dan pemberitahuan kesehatan. Oke, inilah dipimpin pemanasan dulu oleh para asisten pengajar. Mereka adalah atlet-atlet prestasi yang masuk ke beberapa sekolah melalui jalur prestasi taekwondo. Oke, inilah sebelum melakukan latihan yang agak menjerumus ke serius, mereka harus merenggangkan otot-ototnya dulu agar dalam latihan bisa berjalan baik tanpa ada cedera atau yang lainnya. Jadi harus pemanasan dulu. Oke, inilah olahan tangan agar selalu lentur. Kaki juga, dan ini untuk pergelangan. Oke guys, kembali lagi di channel Bobolio and Family. Kali ini Bobolio bakalan menanya-nanya ke Kak Farhan nih guys. Gimana sih, ini kan masih keadaan COVID-19, kok masih bisa berlatih di sini? Untuk Hamdaeng Taekwondo sendiri, ini tadinya sempat off Bobolio karena ada pandemi COVID. Cuman semua manusia itu butuh olahraga, yang dimana olahraga ini untuk meningkatkan kesehatan tubuhnya sendiri. Tapi dengan cara itu kita memakai punyanya pemerintah dengan cara seperti jaga jarak dan juga memakai masker sendiri gitu Bobolio. Oh, ini banyak kelompok-kelompok. Oh, ini lagi latihan ya ini? Iya, lagi latihan. Hamdaeng Taekwondo ini sendiri itu untuk latihannya itu pada hari Senin
Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu beliau. Cuman di lain-lain tempat. Kali ini kita berada di SMP Negeri 27 Jakarta. Oh, biasanya itu kalau orang datang tuh biasanya itu berapa yang datang? Untuk yang datang itu sekitar 30 orang Leo, tapi bisa lihat sendiri dengan jaga jaraknya itu kita bisa menjaga mereka juga agar tidak dari virus COVID-19. Boleh tuh mau nanya, ini tuh masih apa ya? Masih berlatih atau ini udah sabuk tinggi? Untuk sabuknya itu beraneka ragam. Ada sabuk putih, kuning, hijau, sampai hitam. Dan di sini itu masih dalam tahap pembentukan untuk menjadi atlet. Jadi bisa dibilang masih baru. Masih baru. Ya, jadi nanti untuk kelas training centernya sendiri itu memiliki berbeda hari. Dengan perbedaan hari ini kita bisa membantu juga dalam mengurangi penyebaran COVID. Dikarenakan kita tidak akan menerima banyak-banyak murid lagi karena dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Oh, dibatasin orangnya? Iya, dibatasin. Jadi untuk hari Senin berbeda, Rabu berbeda, dan hari-hari lain itu berbeda-beda. Oh, berbeda-beda, dan juga tempatnya berganti-ganti? Iya, berganti-ganti. Seharusnya kan kita setiap hari latihan itu pas umum itu sekitar 70 orangan. Cuman karena COVID ini jadi kita perkecil jadi sekitar 30 atau 15 orang. Terus, karena kan melihat tempatnya sendiri banyak besar kan, jadi kita bisa menampung. Terus ini udah disiap-siapin ya ini apa tuh? Iya, ini tuh buat alat pemanasan mereka untuk nanti latihan kirurgi. Biasanya kayak fight gitu kita memakai matras. Tuh. Kalau yang kayak gitu tuh tadi namanya jurus apa? Ini namanya buat nanti latihan kirurgi. Kirurgi itu kalau dibilang untuk beradu. Di taekwondo itu ada dua macam, yaitu pomse dan juga kirurgi. Untuk pomse itu keindahan, sedangkan untuk kirurgi itu untuk seperti pertarungan gitu. Kalau yang di depan-depan ini tuh udah yang sabuk-sabuk yang tinggi ya? Iya, kalau yang depan ini itu udah sabuk hitam. Yang ini namanya Sabam Bima, itu sabuk hitam dan satu. Kenapa nama ini hitam merah? Karena ini masih di bawah umur 17 tahun. Gitu Bobolio. Jadi namanya POM, bukan sabuk hitam dan. Bukan sabuk hitam aja. Ya, jadi namanya sabuk hitam juga, tapi ini bernamanya POM. Kalau yang ini dan. Jadi ini POM 1, ini dan 1. Itu Bobolio. Terus di sini luas juga ya tempatnya ya? Iya. Ini luas tempatnya. Ini sekolah, bisa dilihat SMP Negeri 27 Jakarta, Bobolio. Kalau itu piala-pialanya banyak buat ya? Wah, iya itu tentu. Itu ada piala taekwondo juga, ada piala ekskul-ekskul di sini juga. Jadi digabung menjadi satu gitu, Bobolio. Terus di sini ada latihan basket juga kali ya? Iya, Bobolio. Ini kan sekolah menengah pertama. Jadi itu semua aktivitas olahraga di sini cuman berganti-ganti hari. Dan mengapa taekwondo juga berganti-ganti hari? Karena tidak selamanya di sini, karena dipakai juga untuk olahraga lain gitu, Bobolio. Jangan taekwondo mulu, harusnya ganti-ganti olahraga. Iya, di sini tuh ada basket, ada karate, ada silat gitu, Bobolio. Kita boleh keliling-keliling dulu ngeliat-liat. Oh, boleh Bobolio tentunya. Lihat-lihat ya, kemana dulu ya kita ya? Sono dulu kali ya. Ayo. Kita lihat-lihat. Oh, jadi gini Bobolio. Bobolio tahu nggak taekwondo dari negara mana? Nggak tahu. Taekwondo itu dari negara Korea Selatan, Bobolio. Korea. Iya, dari negara Korea Selatan. Jadi taekwondo itu berawal dari negara Korea Selatan dan sampai Indonesia juga. Jadi semua gerakannya itu bisa dibilang dari negara Korea Selatan juga, gitu Bobolio. Di sini tuh banyak ini apa tuh jurus-jurus ya? Iya, jurus-jurus. Itu apa? Kalau ini buat jurus-jurus kayak seperti pukulan gitu, Bobolio. Ini berfungsi juga kalau misalnya mereka kenakan sabuk, itu akan diuji jurus-jurusnya mereka. Diuji jurus. Iya, jadi kalau misalnya mereka nggak mampu dalam ujiannya, mereka bisa dibilang nggak bisa naik sabuk, gitu Bobolio. Nggak bisa naik sabuk ya? Terus Nih, jadi kalau di sini tuh ada 5 pengajar, Bobolio. 5. Iya,
Dan mereka masih dibilang masih di bawah umur 17 tahun. Kalau yang sabuk hitam ini mereka udah di atas 17 tahun, Bobolio. Jadi taekwondo ini selain untuk olahraga sehat, juga bisa untuk seperti misal nih kita mau masuk sekolah itu bisa melalui jalur prestasi, tapi apabila mereka itu di taekwondo itu memang menjadi atlet dan memang sering juara di setiap kejuaraannya gitu, Bobolio. Ada yang di sini tuh ada ini nggak apa kayak apa tuh kayak berantem. Oh ada, nanti kita lihat ya berantem gimana, Bobolio ya. Jadi untuk taekwondo sendiri itu gerakannya nggak cuma nendang doang, memang lebih banyak menendang, cuman ada juga gerakan-gerakan tangannya. Ini bisa dibilang seperti ini ke arah perut atau ulu hati gitu, Bobolio. Oh di sini ada anak-anak juga ya? Oh ada, yang paling kecil tuh masih TK. Ada juga? Ada masih TK tuh, Bobolio, yang itu. Jadi anak kecil pun kita latihan di sini, cuman dengan cara yang dipakai pemerintah, dengan cara jaga jarak dan juga pakai masker. Gitu, Bobolio. Jadi agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kita lihat aja secara dekat gimana, Bobolio. Ayo. Nih, sini, Bobolio. Ini dia ke arah ulu hati atau perut, Bobolio. Jadi masing-masing berbeda-beda, tergantung komando dari depannya seperti apa gitu, Bobolio. Fungsinya buat apa? Fungsinya kalau mereka ini buat membela diri mereka, jadi bukan untuk yang ke arah negatif, jadi untuk membela diri dia apabila terancam dari ancaman lain, gitu, Bobolio. Di sini tuh ada ini gak betul kayak kontes-kontes gitu maksudnya? Oh, kalau untuk kontes sendiri sering, cuman untuk pandemi COVID seperti ini nggak boleh. lagi off dulu, Bobolio. Karena kan masih bahaya banget, Bobolio, pandemi. Belum boleh ya? Iya. Boleh. Masih belum ini, Bobolio. Belum terlalu aman gitu, Bobolio. Kalau ini tuh pemanasan dulu ini ya? Ini tuh pemanasan tadi udah, Bobolio. Kalau ini tuh mereka sedang melatih gerakan, Bobolio. Iya, ini gerakan ini untuk menusuk ke ulu hati, Bobolio, ke dada, Bobolio. Jadi untuk pelatih sendiri setiap latihan ada yang memerintahkan suruh ngapain, ada yang juga mengasih contoh, ada juga yang mengontrol untuk adik-adiknya. Kok kayak yang kakak-kakak itu ya? Iya, itu mereka lagi ngontrol, bener nggak gerakannya gitu. Jadi lagi ngeliatin gitu. Iya, jadi setiap mereka pergi latihan sampai pulang latihan itu mendapatkan ilmu. Kayak yang sabuk hitam juga itu dia lagi ngeliatin ya? Iya, lagi ngontrol. Jadi jangan sampai mereka pulang nggak bawa ilmu, kan sama dengan kosong kalau nggak bawa ilmu. Gitu, Bobolio. Ini yang masih TK, Bobolio. Kamu TK kelas berapa? 5. Kelas berapa TK-nya? Oh, SD, Lio. Itu yang masih kecil TK, Lio. Jadi beda-beda, Lio. Jadi nggak cuma anak SMP atau anak SMA, Bobolio. Gitu. Ini barisannya bagus ya? Ini Iya. yang putih-putih gitu. Jadi kalau yang sabuk paling rendah itu di kiri, Bobolio. Kiri. Gitu. Kalau yang ini kuning. Ini sabuk kuning. Naik ya, para mata. Nanti kita lihat tendangan-tendangan mereka ya, Bobolio ya. Oke. 3, Oke, guys. Nah, kita lanjut ke yang lainnya dulu, guys. 5. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi di channel Bobolio. Bobolio berpesan biasakan diri membuat dan jangan hanya membeli dan membeli bersama Bobolio. Hey, jangan lupa subscribe, share, dan like. Bobolio mau nanya sekalian ini, mewakili Bobolio, apa fungsi bela diri untuk usia dini? Jadi gini, teman-teman Bobolio, fungsinya bela diri untuk di saat usia dini itu yang pertama, jadi untuk kegiatan positif mereka, daripada mereka kegiatan negatif seperti yang enggak, lebih baik mereka ke arah yang positif seperti bela diri ini. Kenapa? Karena ketika
mereka latihan dan semakin berkembang, itu mereka akan punya prestasi, itu akan juga membantu untuk ke sekolah mereka juga. Jadi ketika mereka punya prestasi, itu akan membantu mereka untuk masuk seperti ke jalur prestasi juga. Dan gimana sih sifat jalur prestasi itu? Yang seperti yang saya ketahui aja, jalur prestasi itu untuk seperti juara-juara itu akan jadi perhitungan tersendiri untuk mereka masuk ke dalam sekolah yang keinginan mereka. Prioritas gitu ya? Iya, betul sekali. Selain itu juga di usia dini ini kan bisa dilihat kriminal itu sangat banyak seperti penculikan. Jadi itu kenapa demikian? Untuk membela diri mereka sendiri. Jadi apabila mereka ke dalam misalnya seperti ada penculikan anak, mereka bisa terlebih dahulu menghandle atau membela diri mereka terlebih dahulu. Jadi gitu fungsinya untuk anak usia dini gitu untuk berlatih taekwondo seperti itu. Artinya sangat berfungsi. Kesannya kalau kita jalan di malam hari, terutama perempuan gitu kan ya, dia sudah bisa mengantisipasi situasinya. Dan ingat teman-teman Bobolio, ternyata bela diri itu memang fungsinya seperti itu, membela diri. Bukan berarti bela diri itu bisa untuk menantang orang. Istilahnya bela diri itu untuk penjaga diri kita. Siap, benar sekali. Bukan berarti bela diri itu kita bukan menantang orang, tapi kita justru membela orang yang lemah. Kira-kira begitu Pak Barhan. Terus saya mau nanya lagi, kan Bobolio sudah main ke rumah Kak Barhan waktu itu beberapa piala-piala ya, sudah dilihat ya. Bobolio melihat itu, di antaranya piala apa aja tuh, kejuaraan apa aja? Untuk kejuaraan tersendiri, seperti saya sendiri, pengalaman saya itu yang pertama ada level seperti juara Jakarta Timur. Juara Jakarta Timur itu yang dimana itu kejuaraan itu antar Jakarta Timur itu juga ada juga yang level se-DKI Jakarta, ada juga yang level nasional, ada juga yang level internasional yang pernah diadakan di Bandung juga di tahun 2017. Dan kejuaraan internasional lainnya dan kejuaraan nasional lainnya atau kejuaraan yang bersifat kota atau bersifat provinsi. Jadi beraneka ragam. Karena saya taekwondo sendiri itu sejak bisa dibilang masih anak kecil, yaitu sejak umur sekitar 5 tahun. Itu saya udah mulai taekwondo. Kenapa demikian? Karena saya tertarik taekwondo itu dari orang tua saya, karena di mana orang tua saya itu kedua-duanya itu merupakan pelatih taekwondo saya. Jadi bisa dibilang ya kegiatan sehari-hari saya taekwondo sejak kecil. Itu. Terus taekwondo ada berapa bela diri yang ada di Indonesia ini? Untuk taekwondo. Untuk bela diri itu di Indonesia sudah beraneka ragam. Ada seperti bela diri khas Indonesia, itu merupakan bela diri silat. Ada juga bela diri khas Jepang yang sudah masuk ke Indonesia seperti karate. Dan untuk dari China sendiri itu merupakan bela diri wushu atau orang-orang sering sebut seperti kungfu atau sebut wushu dan bela diri lainnya. Jadi untuk negara Indonesia sendiri itu sudah banyak bela diri yang sudah ada di Indonesia. Pada sekarang untuk jadi mempunyai bela diri itu hampir semua sekolah sudah mempunyai aktivitas untuk bimbel itu untuk bela diri dan segala-galanya ya. Ya, tentunya karena di setiap sekolah itu penting sekali adanya bela diri. Kalau menurut saya sendiri ya untuk melindungi diri mereka sendiri, dan di setiap sekolah itu beraneka ragam bela dirinya. Ada yang taekwondo, ada yang karate, ada yang wushu, ada juga yang silat. Jadi seperti itu. Terus taekwondo itu sendiri aslinya dari negara mana ya? Untuk taekwondo sendiri itu berasal dari negara Korea Selatan, yang bisa terbilang Korea Selatan itu negara penciptanya negara taekwondo, dan bisa terbilang mungkin apa yang dikeluarkan oleh orang-orang Korea Selatan itu merupakan bela diri taekwondo. Seperti itu dulu, nanti kita lanjut lagi. Ya, siap. Terus Bobolio mau nanya nih, tendangan yang tadi itu apa tadi? Oh, tendangan yang tadi itu namanya ada dolio chagi, ada bal chagi, ada afurigi,
ada Dwi Rigi, ada Dol Kecagi. Kalau yang berputar itu namanya Dol Kecagi, kalau yang satu lagi namanya Dwi Rigi. Gitu Bolio. Coba boleh dicontohin? Nah. Ya ceriap, sini. Namanya apa ini namanya? Kalau ini namanya tendangan Dol Kecagi. Ini yang paling sering dipakai orang taekwondo. Dol Kecagi. Jadi kalau ini kirinya. Oke. Pak, Itu kiri terus tentang itu tendangannya harus kenceng ya? Iya, dimana taekwondo itu selain fisik ada juga untuk powernya, power dan speednya. Kalau yang ini namanya apa? ini namanya baca. Oh, harus ke atas dulu. Ya, baru ke kalau yang kaki depan namanya furigi. bawah. Oke. Terus yang itu apa namanya? Ini namanya tendangan berputar. Ini namanya Dol Kecagi. Lihat. Oke. Wih, serem banget itu tendangannya. Iya, sekali lagi ya, lihat. Oh, jadi harus pakai tenaga ya? Iya, jadi berputar seperti ini. Kalau yang ini, ulang sekali lagi ya, ini namanya tendangan Dol Kecagi. Nah. Oke. Oke guys, kita bakalan coba juga kali guys ya. Guys, kita. Yo. Ini Ini namanya tendangan Dwi Rigi. Dwi Rigi. Sekali lagi. Oke. Coba boleh mau coba guys. Gimana sih? Jadi kalau tendangan Dol Kecagi berputar, coba. Nah, salah Bobolio. Coba sekali lagi. Enggak sih gerakannya. Nafas. Itu namanya Dol Kecagi. Ulang sekali lagi. Nah. Guys, cukup sekian hari ini dulu guys, karena Bobolio besok mau bikin video kali ya guys ya. Kapan ada yang mau ngomong satu? Jadi gini teman-teman Bobolio, untuk di minggu depan itu bakal ada kegiatan seru lagi Bobolio, seperti fight dan juga demonstrasi. Makanya sebelum untuk menunggu minggu depan, di like dulu dan ditonton juga video dari Bobolio lainnya. Ya guys, sampai di sini ya guys. Jangan lupa like, subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dadah, Hamdaeng. Hamdaeng Hamdaeng juara.